20 tahun ditinggalkan terbengkalai oleh pemiliknya yang diyakini melakukan pesugihan, sebuah pabrik aki dan bangunan rumah yang menempel ini menyimpan segudang misteri, serta gangguan astral yang kerap dirasakan warga sekitar. Udah lama sih sebelum saya udah ada ini pabriknya. Kurang lebih udah 15 tahunan nih tutupnya dia. Kuatnya isu pesugihan ini muncul ketika sang pemilik pabrik seolah melakukan hal yang diyakini warga sebagai sebuah ritual, di mana pada waktu tertentu dua patung monyet yang dipercaya menyimpan sosok astral di dalamnya kerap dikeluarkan dari kamarnya dan dimandikan. Sekarang ini pemiliknya udah meninggal. Dia meninggal tuh di kamar mandi ya. Ada yang memang tinggal di rumah ini. Dulu memang dia karyawan di sini, tapi mereka boleh tinggal di sini. Nah, menurut infonya tuh seperti itu, Pak. Ada cakar-cakaran ya, seperti cakaran nggak tahu itu cakaran monyet atau apa gitu ya. Warga sekitar mengaku ikut merasakan aura mistis serta gangguan dari lokasi pabrik ketika masih aktif. Bahkan beredar cerita mitos jika karyawan pabrik banyak yang tiba-tiba jatuh sakit hingga meninggal secara mendadak sejak patung monyet tak pernah lagi dimandikan sang pemilik. Ini karyawan hilang nggak jelas. Awalnya sehat, tahu sakit, meninggal. Nggak hanya satu karyawan, banyak karyawan. Lalu seperti apa sosok yang sering mengganggu warga sekitar dan apa alasan sebenarnya dari kemunculan gangguan tersebut? Kayak Kak Rudi, kan Anda, ini dia tempatnya. Ini tuh bekas pabrik, bangunan bekas pabrik aki mobil yang sudah kosong itu sekitar 15-20 tahunan. Dan isunya itu pemilik dari pabrik ini melakukan pesugihan terhadap sosok kera. Aku masih nggak tahu apakah itu benar atau memang itu hanya isu yang ada di kalangan masyarakat sekitar. Cuma kalau yang Kananda sama Kak Rudi lihat, ini kan kita udah masuk ke daerah bangunannya ya? Ya. Yang kalian lihat tuh udah ada apa aja? Kalau sejauh ini sih, kalau untuk melihat segi goibnya sih saya belum melihat ya. Tapi saya mendapatkan hawanya, hawa yang dibilang itu ada segi hawa yang negatif Mas ya. Tapi untuk sosoknya saya masih belum ada penglihatan ya. Menyusuri ruangan demi ruangan, Rudi dan Den Ananda dapat merasakan perbedaan tekanan hawa panas ke hawa dingin, terutama Den Ananda yang mulai merasakan aura pesugihan. Nah, kalau di sini lebih ke dingin, tapi emang masih ada segi yang dimana betul kata Fasya bahwa di sini ada yang melakukan hal pesugihan kayak gitu. Oh, itu benar kan Anda? Iya, yang saya lihat ya. Jadi kenapa saya bisa bilang ada pesugihan di bangunan ini, emang ada suatu makhluk goib sekilas itu emang kalau yang saya lihat emang dia lebih ke dominan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan gitu. Mungkin aku juga belum ngasih tahu ke Kananda, ke Kak Rudi, kalau kan di depan bangunan ini tuh langsung jalanan ya, jalan raya. Di jalanan raya pun sering terjadi kecelakaan yang lagi-lagi diisukan itu disebabkan oleh sosok yang ada di bangunan ini. Karena memang banyak orang yang jalan tiba-tiba tabrak tiang. Aku nggak tahu memang kalau itu benar adanya atau tidak. Tapi kalau sejauh ini yang Kananda lihat mungkin iya atau enggak? Kalau sejauh ini kan kebetulan saya juga suka lewat jalan depan bangunan ini ya Mas ya. Kalau di segi diganggu sama goib yang ada di sini sih, kalau penglihatan saya itu tidak ada. Tapi emang kebanyakan adalah kelalaian manusia aja. Oh. Karena emang itu lebih ke pertigaan ya pada saat. Iya betul. Kayak gitu sih Mas. Oh, berarti tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok yang ada di bangunan ini ya kan Anda? Penglihatan saya. Setelah menyusuri sudut demi sudut dari lokasi pabrik, kini Den Ananda dan Rudi secara berkesinambungan dapat merasakan kehadiran sosok-sosok astral yang muncul dengan wujud yang berbeda-beda. Den Ananda dan Rudi pun akan mencoba membuka jalur komunikasi dengan salah satu sosok yang terlihat demi bisa menguak misteri pesugihan yang ada di lokasi pabrik.
Kalau sosok anak kecil, coba Udi kamu lihat. Kayaknya ada ya itu. Saya nggak lihat sosok yang kamu sebutin yang kera itu, tapi Hah? saya merasa seperti ada keriuhan di sana. Iya. Ada suara riuh. Pelan-pelan, Kak Rudi. Aduh. Misi, assalamualaikum. Wah, hati-hati ya Tim. Ada lubang. Ada 8 anak kecil di sini. Mereka lagi bermain, mereka membentuk lingkaran. Dan mereka melompat-lompat ke samping, menghadap ke kanan. Ada 8 di sana. Ada 3 laki-laki dan 5 perempuan. Bentuk mereka ini aneh. Ada yang telinganya panjang dan ada yang bentuk kaki kaki dari lutut sampai ke bawah itu seperti kaki kambing. Jadi waktu itu saya diceritain sama teman saya itu. Dia bilang kalau di area depan anak kecil lagi lari katanya. Mereka bentuknya aneh-aneh. Terus mereka ini siapa Kak Rudi dan kenapa bisa ada di pabrik ini? Permisi, assalamualaikum. Kenapa Kak Rudi? Hah? Mereka bau. Bau. Mereka ini bau sekali. Mereka anak-anak dari penghuni-penghuni di sini yang mereka tuh dari berbagai penjuru tempat ini. Ketika tempat ini terbengkalai, mereka akhirnya tinggal di sini, menjadikan ini tempat tinggalnya. Oh, oke. Terus soal pesugihan yang memang diisukan terjadi di pabrik ini, apakah benar adanya? Hati-hati kan Anda. Aduh. Jadi sosok ini, pas ya, sosok 8 anak ini tidak mengetahui adanya soal pesugihan sini. Kenapa bisa tidak mengetahui? Karena dia asalnya itu bukan di bangunan ini, Fas ya. Melainkan emang dia itu datang ke sini pada saat bangunan ini sudah kosong. Oke, mungkin kalau soal pesugihannya kita kesampingan dulu. Apakah ke-8 sosok ini pernah melihat sosok kera yang ada di bangunan ini? Dia bilang dia sempat melihat sekilas saja. Kamu ngeliat di mana? Iya, ngeliat di mana? Kamu ngeliat di mana? Katanya di sebelah sana.